Kalau nikah sama orang yang tepat, tidak akan ada konflik. Hahaha, tentu saja tidak. Salah satu hal yang paling mutlak terjadi dalam pernikahan adalah konflik. Hai, aku Audrey, psikolog klinis asal Indonesia yang saat ini menetap dan praktek di Belanda. Aku juga seorang terapis pernikahan dengan spesialisasi masalah komunikasi, pasangan dengan trauma, dan kondisi neurodivergent dengan The Gottman Couples Method. Konflik itu pasti banget akan terjadi, baik dari pengalaman pernikahanku pribadi maupun dengan menemani teman yang aku layani melalui couple counseling. Terus gimana dong? Apa artinya aku nggak bisa punya pernikahan yang sehat? Nah, pernikahan yang sehat tuh ternyata nggak ditentukan dari ada atau tidak adanya konflik. Balik lagi ya, pasti akan ada konflik. Tapi pernikahan sehat itu ditentukan dari bagaimana cara kedua orang itu yang berpasangan tadi, bagaimana cara pasangan menghadapi konflik dalam hubungan. Nah, hari ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya menghadapi konflik dalam hubungan pernikahan biar tetap punya hubungan yang sehat. Tentu saja ini dengan menggunakan The Gottman Couples Method ya. Yang pertama adalah make sure memulai pembicaraan dengan nada yang lembut. Kalau dari awal niatnya dan bahasanya atau tutur katanya udah ngajak ribut, biasanya masalah sepele itu malah jadi besar, jadi malah makin intens. Jadi make sure ketika mau mulai membicarakan isu-isu yang cukup sensitif atau mungkin bahkan dalam keseharian ya, boleh juga kok dalam keseharian terus mempraktekkan ngobrol dan bicara dengan nada yang lembut, perlahan-lahan coba belajar menyampaikan apa maunya kita, especially dengan isu-isu yang sensitif, coba menyampaikannya itu dengan nada yang lembut supaya nggak semakin intens. Yang kedua adalah ungkapkan perasaan kamu dengan menggunakan I statement. Maksudnya apa sih? Daripada bilang, kamu tuh nggak pernah ya dengerin aku, kamu tuh selalu cuek sama aku. Nah, kalau udah kayak gini, bentuknya udah you statement bukan I statement, biasanya konflik akan menjadi semakin intens. Terus gimana dong? Mari kita gunakan I statement. Jadi daripada bilang kamu tuh begini dan begitu, kamu bisa menggunakan strateginya adalah I feel what, when what happen, and I need what. Aku kasih contoh ya. Aku merasa sedih kalau atau ketika aku ngomong sama kamu malah ngelihatnya ke handphone. Aku butuh kamu untuk ngeliat aku ketika aku lagi ngomong sama kamu. Kenapa sih ini menjadi penting? Karena ketika kita menggunakan I feel, kita mengungkapkan perasaan kita apa sih yang kita rasain dalam satu konteks kejadian tertentu. Lalu bagian terakhirnya adalah I need what, itu daripada kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tapi kita nggak mengungkapkan, si yang membicarakan ini nggak mengungkapkan aku butuhnya apa. Sehingga ini bisa menimbulkan kebingungan buat lawan bicaranya, yaitu adalah pasangan kita. Ketika kita punya struktur kalimat yang jelas, I feel apa, aku merasa apa, dalam kondisi apa, lalu aku butuh pasanganku gimana, ini menjadi pembicaraan yang dua arah gitu. Aku merasa begini dan aku minta bantuan kamu ya untuk kamu begini ke aku. So that is I statement. Terus yang ketiga adalah jelasin apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih sebenarnya yang aku alami tanpa berusaha menghakimi pasangan. Daripada kamu sih gak pernah jagain anak, sibuk kerja terus. Bentuknya tuh attack. Dan biasanya pasangan yang di-attack atau diberikan kritik otomatis akan jadi defensif atau membela diri. Nah, daripada begitu, gunakan bahasa-bahasa yang menjelaskan kondisinya seperti apa. Misalnya, aku tuh lagi ngerasa capek banget. Boleh nggak kamu bantuin aku liatin si Ade supaya bisa mandi dan istirahat sebentar? Nah, dengan cara seperti ini, kita jadi bisa mengungkapkan kondisi kita lagi gimana, lalu kita butuh pasangan kita untuk ngapain. Dari 3 tips ini, yang mana yang kamu mau coba? Komen di bawah ya, kita ngobrol.